Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Auranudin dari kelas K321 MNR. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari materi UTS Manajemen Pemasaran Jasa. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengenai unsur-unsur desain jasa. Unsur-unsur desain jasa yaitu ada kontak pelanggan, yaitu seberapa sering pelanggan akan mengalami kontak dengan jasa perusahaan dan bagaimana sifat kontak tersebut. Yang kedua ada bauran jasa atau service mix, yang artinya jenis apa yang disediakan dalam segi keluasan atau width dan panjang atau length. Keluasan mengacu pada seberapa banyak lini jasa yang ditawarkan. Ada lokasi pelanggan. Apakah pelanggan datang ke lokasi fasilitas juga atau jasa perubahan? Jasa perusahaan yang mendatangi pelanggan. Ada desain fasilitas dan aksesori jasa. Di sini bagaimana keadaan aspek-aspek fasilitas jasa seperti tata letak, warna, perabot, dan sebagainya. Selanjutnya ada teknologi, dan selanjutnya ada kekuatan karyawan. Kekuatan karyawan, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, beberapa ratio antara karyawan tetap dan paruh waktu, berapa ratio antara karyawan back office dan front office, berapa jumlah penyedia yang dibutuhkan untuk mengawasi para karyawan front office, ada struktur organisasi, berapa lapis atau jenjang manajemen yang dibutuhkan, bagaimana mengorganisasikan fungsi-fungsi keuangan, operasi sumber daya manusia dan pemasaran. Ada informasi, manajemen permintaan dan penawaran, prosedur dan pengendalian. Yang kedua, dalam ancangan desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contact operation dan non contact operation? Jelaskan. Diperlukan karena memisahkan operasi kontak tinggi dan operasi tanpa kontak langsung dengan pelanggan. Faktor keberhasilan metode ini tergantung kepada tingkat kontak dengan pelanggan kontak. Dan pemisahan operasi kontak ini mempengaruhi desain jasa yang dibutuhkan, menyangkut lokasi fasilitas, pemisahan operasi kontak tinggi ini mempengaruhi desain jasa yang dibutuhkan, menyangkut lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, desain proses, penjadwalan, perencanaan produksi atau operasi. Yang ketiga, sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa. Ada tangible, reliability, responsive, assurance, empati, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, serviceability, estetika. Yang keempat yaitu berikan contoh dan jelaskan klasifikasi apa saja yang dapat dibuat berdasarkan demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa. Menurut demografis, mereka itu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lajang atau menikah. Sementara psikografis, segmentasi yang mengelompokkan konsumen sesuai kepribadian dan karakteristik. Contohnya yaitu kepribadian, ciri-ciri kepribadian, minat gaya hidup, motivasi, dan sebagainya. Nomor 5 yaitu apa kelemahan segmentasi pasar. Biasanya ada biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek, dan biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Nomor 6, apa hubungan brand positioning dan produk lexical? Produk lexical umumnya digunakan untuk membantu dan menentukan berbagai keputusan bisnis, mulai dari jadwal periklanan, strategi pemasaran, dan penetapan harga. Sedangkan brand positioning yaitu nama brand supaya orang bisa mengingat
brand tersebut. Jadi brand positioning juga membutuhkan produk life cycle agar brand yang sudah dinamakan dapat dipasarkan dengan strategi pemasaran. Nomor 7, perbedaan antara corporate design dan corporate identity. Lalu